Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah menganugerahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat hingga detik ini. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah Anda merenung di usia yang semakin bertambah, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas? Ini bukan lagi waktu untuk menunda, bukan lagi waktu untuk mengabaikan. Justru usia ini adalah masa emas yang Allah berikan, sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk Anda lebih mendekatkan diri kepadanya, meraih ampunan, dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Sempatkan menulis sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar sebagai bentuk tanda cinta kita, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Mengapa topik ini begitu penting untuk kita bahas bersama? Karena sadarilah, dunia ini fana, kehidupan ini hanyalah persinggahan sementara. Setiap detiknya kita melangkah lebih dekat menuju penghujung usia. Apakah Anda ingin tiba di sana dengan tangan hampa atau dengan bekal amal yang melimpah ruah? Allah dan Rasul-Nya telah banyak memberi isyarat dan peringatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melebihi itu." Hadis riwayat Tirmizi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan kita betapa singkatnya waktu yang Allah berikan jika kita tidak mempersiapkan bekal akhirat. Kemudian, beliau juga mengingatkan kita sebagai umatnya, yaitu manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa maksud dari 5 perkara itu? Yang pertama, manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Lihatlah, wahai saudaraku, hadis ini secara langsung mengingatkan kita tentang pentingnya memanfaatkan setiap fase kehidupan, terutama waktu luang dan masa hidup kita, sebelum datangnya kesibukan abadi, yaitu kematian. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas sebuah amalan istimewa dari Al-Quran. Sebuah amalan yang sangat mudah untuk kita laksanakan, namun memiliki keutamaan yang luar biasa. Amalan ini, jika kita laksanakan dengan istiqomah setelah sholat fardu, insya Allah akan menjadi sebab dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi jalan pembuka menuju surganya. Ketahuilah, saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang tetap teguh dalam keimanan dan ketaatan di usia tua. Mengapa? Karena di usia ini, mungkin godaan duniawi sudah mulai berkurang. Nafsu tak lagi seperti masa muda, dan yang ada di benak adalah keinginan untuk kembali bersih, untuk kembali kepada fitrah. Bahkan, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila aku menguji hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku akan mengganti baginya dengan syurga." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bersabar dalam menghadapi ujian usia dan penyakit. Apalagi jika kesabaran itu disertai dengan peningkatan ibadah dan ketaatan. Kita bisa belajar dari banyak teladan. Lihatlah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun di usia tua, beliau tetap menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis dan fikih. Atau Al-Imam Bukhari, yang hingga akhir hayatnya terus bergelut dengan ilmu, mengumpulkan hadis-hadis Nabi meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan dan perjalanan panjang. Para ulama kita terdahulu
Di usia tua, mereka justru semakin dekat dengan Al-Quran, semakin khusyuk dalam sholat, semakin giat berzikir. Mereka tahu waktu yang tersisa adalah paling berharga. Mereka menjadikan usia tua sebagai waktu untuk memanen bekal yang telah mereka tanam selama hidup. Maka mari kita jadikan inspirasi. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk malas beribadah. Justru sebaliknya, jadikan setiap keriput di wajah, setiap uban di kepala sebagai pengingat akan dekatnya pertemuan kita dengan Sang Pencipta. Jadikan ini sebagai momentum untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, setelah kita memahami betapa berharganya usia tua sebagai waktu untuk kembali kepada Allah, muncul pertanyaan yang mungkin mengganjal di benak sebagian orang. Dosa saya banyak, apakah masih ada harapan? Subhanallah, ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya pintu taubat Allah selalu terbuka seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas dari itu. Allah adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah tidak pernah menutup pintu ampunan bagi hambanya yang ingin kembali, yang ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ingatlah sabda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai ke tenggorokan. Hadits riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa selama nyawa masih dikandung badan, selama kita masih bernapas, pintu taubat itu masih terbentang luas. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda hari kiamat hingga matahari terbit dari barat, hanya untuk memberikan kesempatan taubat terakhir bagi seluruh manusia. Jadi, jangan pernah ada kata putus asa dalam hati seorang mukmin. Justru, kita harus senantiasa berprasangka baik, husnuzon kepada Allah. Yakinlah bahwa ampunannya jauh lebih luas daripada tumpukan dosa-dosanya, sebesar apapun itu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni engkau, dan aku tidak peduli." Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah janji yang tak akan pernah diingkari. Allah mencintai hambanya yang bertaubat, seakan-akan Dia menunggu Anda untuk kembali ke jalannya. Allah sangat bergembira dengan taubat seorang hamba, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali ontanya yang hilang di padang pasir. Maka dari itu, saudaraku sekalian, sebagai wujud kasih sayang Allah yang begitu besar kepada hambanya, Allah telah memberikan kemudahan yang luar biasa. Allah turunkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang jika Anda amalkan dengan keyakinan, dengan keistiqomahan, dan dengan pemahaman, akan menjadi sarana bagi Anda untuk meraih ampunannya, membersihkan lembaran dosa, dan pada akhirnya mengantarkan Anda ke surganya yang penuh kenikmatan. Ayat-ayat ini bukan sekadar bacaan lisan, namun cahaya yang menuntun hati, penawar bagi jiwa yang sakit, dan kunci untuk membuka pintu rahmat ilahi. Baiklah saudaraku yang dirahmati Allah, inilah saatnya kita mengungkap pesan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan menjadi penerang jalan Anda di usia 50 tahun ke atas. Amalan ini adalah amalan yang sangat dianjurkan, sangat mudah dilakukan, namun memiliki keutamaan yang luar biasa untuk membersihkan dosa dan mengantarkan Anda menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat, amalan ini dibaca setelah selesai melaksanakan sholat fardu. Silahkan disimak baik-baik supaya tidak keliru atau dicatat agar tidak lupa. Baik, mari kita mulai dengan ayat yang pertama, yaitu ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255. Tentu Anda tidak asing lagi dengan ayat yang satu ini. Ayat agung yang begitu masyhur dan memiliki keutamaan yang tak terhingga, yang artinya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya
meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Saudaraku, ayat kursi ini adalah penjaga kita. Barang siapa yang membacanya, maka ia akan senantiasa dalam penjagaan Allah dari gangguan syaitan dan keburukan lainnya. Ia menjadi benteng yang kokoh bagi kita. Dan yang paling menakjubkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra, Ibnu Sunni, dan disahihkan Al-Albani. Masya Allah, renungkanlah wahai saudaraku, hanya dengan membaca satu ayat ini setelah setiap salat fardu, jaminan surga itu begitu dekat. Yang memisahkan kita dengannya hanyalah kematian. Kematian yang pasti akan datang menjemput. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya? Sangat mudah. Bacalah ayat kursi ini sebanyak 1 kali setelah Anda mengucapkan salam pada setiap sholat fardu, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, maupun isya. Resapi maknanya, hadirkan hati saat membacanya. Ini adalah amalan pertama yang begitu dahsyat keutamaannya. Mari kita lanjutkan amalan yang kedua. Amalan kedua yang harus Anda baca setelah sholat fardu adalah ayat yang penuh harapan yang menggambarkan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah surat Az-Zumar ayat ke-53. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, berbuat dosa, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Apa saja keutamaan dan manfaat surat Az-Zumar ayat 53 ini? Ayat ini adalah panggilan cinta dari Allah. Ia adalah ayat yang memecah segala keputusasaan. Betapapun besarnya dosa yang pernah Anda lakukan, sebanyak apapun kesalahan yang Anda lakukan, Allah dengan tegas menyatakan, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ini memberikan kita harapan dan optimisme yang luar biasa untuk kembali kepada Allah. Seakan Allah ingin berkata, kembalilah padaku wahai hambaku, pintu ampunanku selalu terbuka lebar untukmu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali bagi hambanya yang benar-benar bertaubat. Bukankah ini adalah kabar gembira yang sangat menyejukkan hati? Kemudian bagaimana cara mengamalkannya? Setelah selesai membaca ayat kursi, kemudian bacalah surat Az-Zumar ayat 53 ini. Anda bisa membacanya 1 kali. Yang terpenting, saat membacanya, resapi maknanya dalam hati. Jadikan ia sebagai bentuk permohonan ampunan yang tulus kepada Allah dan wujud dari harapan besar kita akan rahmat-Nya. Rasakan seolah-olah Allah langsung berbicara kepada Anda, memberi jaminan ampunan-Nya. Sungguh, 2 amalan ini saja sudah memiliki keutamaan yang luar biasa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemudahan lain bagi kita semua. Amalan ketiga yang akan menjadi penyempurna harapan dan permohonan ampunan adalah surat At-Tahrim ayat ke-8. Ayat ini menegaskan tentang pentingnya taubat yang sesungguhnya, taubat nasuhah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubatan nasuhah. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ayat ini adalah seruman langsung dari Allah kepada kita, orang-orang yang beriman, untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang tidak hanya di lisan, tapi juga di hati, dengan penyesalan mendalam atas dosa yang lalu, bertekad tidak mengulanginya lagi, dan berusaha memperbaiki diri. Lihatlah janji Allah dalam ayat ini. Bagi mereka yang bertaubat nasuha, Allah menjanjikan 2 hal yang sangat kita dambakan. 1, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ini adalah karunia yang tak terhingga. Betapa bersihnya lembaran hidup kita jika dosa-dosa itu dihapus. 2, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Surga yang penuh kenikmatan abadi, tempat kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Pada hari kiamat kelak, ketika cahaya menjadi penentu,
Allah tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman. Cahaya mereka akan memancar dan mereka akan terus berdoa memohon kesempurnaan cahaya serta ampunan. Ini adalah gambaran keindahan balasan bagi mereka yang bertaubat. Bagaimana cara mengamalkannya? Setelah membaca ayat Kursi dan surat Az-Zumar ayat 53, kemudian bacalah surat At-Tahrim ayat 8 ini sebanyak 1 kali. Saat membacanya, hadirkan niat yang tulus, niat untuk bertaubat dari segala dosa besar maupun kecil, niat untuk memohon ampunan Allah dengan sepenuh hati. Biarkan ayat ini meresap ke dalam jiwa, menggerakkan kita untuk sungguh-sungguh kembali kepadanya. Subhanallah, betapa besar kasih sayang Allah yang memberikan kita jalan semudah ini untuk meraih ampunan dan syurga. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini, wahai saudaraku. Masih ada satu lagi ayat yang akan menyempurnakan rangkaian amalan kita. Sebuah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Amalan keempat yang harus Anda baca adalah surat Al-A'raf ayat ke-23. Ayat ini adalah sebuah doa taubat yang sangat menyentuh yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ketika mereka menyadari kesalahan mereka. Artinya, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Ayat ini mengajarkan kita tentang esensi taubat yang sebenarnya. Ia adalah sebuah pengakuan jujur dari seorang hamba yang sadar akan dosa-dosanya dan sekaligus menunjukkan kerendahan hati serta kepasrahan total kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sebagai manusia pertama langsung mengakui kesalahan mereka di hadapan Allah. Mereka tidak menyalahkan siapapun, mereka tidak mencari alasan. Mereka hanya berkata, "Kami telah menganiaya diri kami sendiri." Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Ketika berbuat salah, akui, sesali, dan segera kembali kepada Allah. Ayat ini juga mengajarkan kita betapa mutlaknya kita membutuhkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ampunannya, tanpa rahmatnya, kita pasti akan termasuk golongan yang merugi di dunia dan akhirat. Doa ini menanamkan dalam diri kita sifat tawadhu, rendah hati, dan harap kepada Allah. Bagaimana cara mengamalkannya? Setelah membaca 3 ayat sebelumnya, tutuplah dengan membaca surat Al-A'raf ayat 23 ini sebanyak 1 kali. Bacalah ia sebagai doa permohonan ampun dan rahmat Allah yang tulus dari lubuk hati terdalam. Rasakan bahwa Anda sedang mencontoh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dalam mengakui kesalahan dan memohon belas kasih Allah. Ini adalah penutup yang indah untuk rangkaian zikir harian Anda. Alhamdulillah, kini kita telah mengurai 4 ayat pilihan yang insya Allah akan menjadi kunci keberkahan di usia tua Anda. Namun, sekedar tahu saja tidaklah cukup. Yang paling penting adalah bagaimana Anda mengamalkannya dengan benar dan istiqomah. Saudaraku, setelah kita memahami keutamaan serta dahsyatnya dari keempat ayat pilihan ini, kini saatnya kita masuk ke dalam praktek. Bagaimana cara mengamalkannya agar kita bisa meraih keberkahan maksimal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, amalan ini sangat mudah dan bisa kita lakukan secara rutin setelah setiap sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Urutan pengamalan. Berikut adalah urutan dalam mengamalkan yang bisa Anda ikuti setelah salam sholat fardu. 1. Beristighfar. Awali dengan mengucapkan Astagfirullahaladzim sebanyak 33 kali. Ini adalah wujud pengakuan dosa dan permohonan ampun kita kepada Allah. 2. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebanyak 33 kali. Ini adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, lanjut membaca ayat Kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255 sebanyak 1 kali. Lanjutkan dengan membaca surat Az-Zumar ayat 53 sebanyak 1 kali. Kemudian baca surat At-Tahrim ayat 8 sebanyak 1 kali.
Dan yang terakhir, bacalah surat Al-A'raf ayat 23 sebanyak 1 kali. Lalu panjatkan segala doa dan harapan Anda sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya kekhusyukan dalam membaca dan istiqomah dalam mengerjakan. Saudaraku, amalan ini bukan sekedar rutinitas lisan saja. Keberkahannya terletak pada kekhusyukan dan keistiqomahan kita. Resapi maknanya saat membaca ayat-ayat ini. Pikirkan tentang keagungan Allah di ayat kursi, luasnya ampunan Allah di dalam surat Az-Zummar ayat 53, ketulusan taubat di dalam surat At-Tahlim ayat 8, dan kerendahan hati dalam doa Nabi Adam alaihi salam di surat Al-A'raf ayat 23. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban membaca, tapi biarkan hati Anda ikut serta terhubung dengan firman Allah. Kunci dari setiap amalan adalah istiqomah. Sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus dan konsisten, itu jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada banyak tapi putus-putus atau hanya sesekali saja. Jadikan amalan ini bagian yang tidak terpisahkan dari amalan harian Anda setelah sholat fardu. Dan ingatlah satu hal yang sangat penting, taubat sejati itu bukan hanya di lisan, bukan hanya dengan membaca ayat-ayat ini. Taubat yang sesungguhnya harus diikuti dengan perubahan nyata dalam perbuatan. Tinggalkan maksiat, bertekadlah untuk meninggalkan dosa dan maksiat yang pernah Anda lakukan. Menyesali dosa, rasakan penyesalan yang mendalam atas setiap kesalahan yang pernah Anda lakukan di masa lalu. Bertekad tidak mengulangi. Kuatkan niat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa mendatang. Perbanyak amal kebaikan. Dan yang paling penting, iringi tobat itu dengan memperbanyak amal kebaikan. Tunaikan kewajiban, perbanyak sedekah, sambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada sesama, dan tingkatkan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Karena sesungguhnya, kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dengan begitu, insya Allah, Anda akan mendapati diri semakin bersih, semakin dekat dengan Allah, dan usia tua Anda akan menjadi penutup yang indah, bekal menuju surganya yang abadi. Amin. Kini kita telah mengupas tuntas pesan agung Nabi Muhammad SAW yang luar biasa ini. Sebuah panduan sederhana namun sangat dahsyat bagi kita, khususnya di usia 50 tahun ke atas, untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan mendekat kepadanya. Ingatlah kembali dengan mengamalkan ayat kursi, surat Az-Zumar ayat 53, surat At-Tahrim ayat 8, dan surat Al-A'raf ayat 23 secara istiqomah setelah setiap sholat fardu. Insya Allah, Allah akan memberikan penjagaan kepada Anda dari segala keburukan. Pintu surga akan terbuka lebar bagi Anda. Yang memisahkan hanyalah kematian. Dosa-dosa Anda akan diampuni, walaupun sebanyak buih di lautan. Anda akan diajarkan kerendahan hati dan kepasrahan yang total kepada Allah. Ini adalah janji Allah, janji yang tidak akan pernah diingkari. Sebuah kemudahan yang Allah berikan agar kita tidak putus asa dari rahmat-Nya. Maka dari itu, saya mengajak Anda semua, jangan tunda lagi. Mari kita segera mulai mengamalkan keempat ayat ini. Jadikan ia rutinitas harian yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin awalnya terasa berat, namun percayalah, Allah akan memudahkan setiap langkah hamba-Nya yang ingin mendekat kepadanya. Teruslah semangat dalam beribadah. Jadikan sisa umur kita sebagai ladang amal yang subur. Perbaiki apa yang kurang, tinggalkan apa yang salah, dan perbanyak kebaikan. Sebelum video ini berakhir, mari sama-sama kita berdoa. Angkat kedua tangan Anda, tenangkan hati Anda, supaya lebih khusyuk dan doa cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, bimbinglah hati kami untuk selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dalam hidup kami, penerang di setiap kegelapan, dan penolong kami di akhirat kelak. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khotimah, akhir yang baik dalam hidup kami.
wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu yang luas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada pertanyaan, keraguan, atau ingin berbagi pengalaman setelah mengamalkan ini, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Insya Allah, kita akan terus berdiskusi dan saling menguatkan dalam kebaikan. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa bermanfaat, share kepada kerabat dan teman-teman Anda agar pahala kebaikan terus mengalir, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya. Akhir kata, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.